Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk berinfak, ya, berinfak menafkahkan yang sebenarnya bukan milik kita, milik Allah sudah. Karena yang semua kita infakkan itu tidak murni milik kita, tapi milik Allah. Ketika kita infak uang, infak benda, harta, itu semuanya milik Allah. Termasuk juga sore hari ini kita menginfakkan waktu kita untuk kebaikan, yakni kita belajar dalam hal ini kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setiap saat manusia itu pasti infak, tapi ada yang yunfikuna fi sabilillahi, ada juga yang yunfikuna fi sabili tohut. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran. Jadi berinfak ada yang di jalan Allah, tapi ada juga yang selain di jalan Allah. Sama, kan biasanya infak itu diartikan membelanjakan. Ada yang membelanjakan uang untuk kebaikan, ya, untuk masjid, untuk keluarga, untuk anak, istri, untuk membantu tetangga dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang infak buat judol, infaknya ke server slot. Nah, itu infak juga, maksudnya membelanjakan uang, tapi infak fisabilillah tauhid. Membelanjakan waktu juga begitu. Waktu itu selalu kita belanjakan, dan dibelanjakan orang, waktu itu mesti habis gitu ya. Hanya apakah kita gunakan, kita belanjakan di jalan Allah atau di jalan yang lainnya, termasuk harta kita, fikir kita. Lebih banyak kita mikir agama Allah, lebih banyak mikir tentang ibadah, atau lebih banyak mikir hal-hal yang nantinya kita sesali. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk infak kita di hadapan Allah. Maka bersyukurlah kalau semua aset tadi, jasmani, rohani, fikir, yang dohiriyah maupun yang batiniyah, itu bisa kita infakkan di jalan Allah, kita nafkahkan di jalan Allah. Kita langsung buka bab yang ke-17. Kemarin bab 16 sudah selesai ya. Bab wujubil inqiyati li hukmillahi ta'ala. Bab wajibnya, ya, inqiyati itu berserah diri, li hukmillah, kepada hukum Allah ta'ala yang maha tinggi. Wa ma yaqulahu min dunya man dunya ila dzalik, dan apa yang mengatakan, ya, man orang yang duya diseru. Jadi apa yang hendaknya dikatakan oleh orang yang diseru ila dzalika, kepada itu, maksudnya kepada hukum Allah. Wa umira, dan diperintahkan bi ma'rufin, dan diperintahkan untuk kepada yang ma'ruf, atau nuhiyan mungkarin, dilarang dari yang mungkar. Jadi ini wajibnya berserah diri pada Allah, dan apa yang dikatakan oleh orang yang ketika diseru kepada Allah, kepada yang ma'ruf, atau dicegah dari yang mungkar, itu harusnya ngomong kayak apa gitu. Kalau Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fala wa rabbika, maka tidak, demi Allah, la yu'minuna, tidaklah beriman, maka tidak, demi Allah, tidaklah beriman. Ini kemarin ayatnya ini sudah dibahas ya, di bab sebelumnya, di bab 16. Hatta sehingga yuhakimuka, mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad, fima, pada apa yang syajara, mereka berselisih, bainahum, di antara mereka.
Suma kemudian la tidaklah yajidu mereka mendapati fi anfusihim pada diri-diri mereka itu harajan, keberatan. Mima dari apa yang kodoita engkau putuskan. Jadi berserah diri pada Rasul, diputusi, setelah diputusi mereka tidak keberatan dengan semua keputusan Nabi. Wa yusallimu dan mereka berserah diri terhadap keputusan itu setelah taslima dengan sungguh-sungguh berserah diri. Ini surat An-Nisa ayat 65. Ini kemarin sudah kita jelaskan tafsirnya ya. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya adalah perkataan orang beriman idza du'u ketika diseru ilallah wa rasulihi, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya itu berkata apa? Liyahkuma agar dia berhukum atau menghukumi bainahum di antara mereka. Ayyakulu bahwasanya mereka berkata sami'na wa ta'na. Mereka berkata kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itulah mereka yang seperti itu hum mereka al muflihun, orang-orang yang menang. Ini ketika disuruh kepada Allah dan Rasulnya mereka berkata sami'na wa ta'na. Ini surat Nur ayat 51. Kemudian adapun hadisnya, ini sebagian hadis pernah dicantumkan di bab sebelumnya. Maka wafihi minal ahadasi hadisun Abi Hurairah al-mazkuru fi awalil bab, telah disebut di bab awal qablahu sebelumnya. Wa ghairuhu minal ahadis fi, dan selainnya dari hadis-hadis yang ada padanya. Kemudian di bab ini, di bab 17 ini dinukil satu hadis saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab musabab turun dan apa-apa yang menyertainya. Ini turun ayat apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini ayat rukuk terakhir dari surat Al-Baqarah. 3 ayat terakhir lah ya. Ini bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu, dan jika adalah kalian tampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri kalian, autufuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisap kalian dengan itu. Jadi yang ditampakkan maupun yang ada dalam hati itu Allah akan hisap, akan Allah perhitungkan. Al-ayah dan seterusnya. Ini bunyi dari surat Al-Baqarah ayat 284 ya. Istada dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa beratlah ya atas ayat itu, ya istada dzalika, ya merasa beratlah atas ayat itu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok ayat berat banget ini. Kenapa? Ya kalau dibatin, kalau sudah dikerjakan dihisab itu oke. Ini baru dibatin sudah dihisab, itu berat banget gitu ya. Maka fa'atau Rasulullah SAW, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Tuma baroku, maka kemudian mereka itu bersimpuh ala rukabi, di atas lutut mereka. Jadi bersimpuh di hadapan Nabi, berlutut gitu ya. Waqalu, maka mereka berkata, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna, kami ini dibebani minal a'mali, dari amal-amal, manutiku, apa yang kami mampu, as-sholat, misalnya sholat, wal jihad, dan juga jihad, wasyama, dan juga siam, wasodaqoh, dan juga sedekah. Artinya kami ini kalau ngerjain yang itu oke, gitu ya, kami dibebani itu tidak masalah. Waqad unzilat alaika, dan sungguh telah diturunkan alaika atasmu hadhil ayat wala nutikuha,
dan kami tidak mampu mengerjakannya. Ya, ini ayat yang tadi itu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihi billah. Nah, ini sahabat kalau sholat jihad oke, itu kita mampu. Tapi kalau apa yang di hati kok dihisap itu, ya Allah berat sekali ya Rasul, kami tidak mampu gitu ya. Kalau Rasulullah, maka bersabda Rasulullah SAW, aturiduna antakulu kama qol ahlul kitabain min qablikum. Aturiduna, apakah kalian hendak, antakulu, bahwasanya kalian mengatakan, apa kalian itu hendak mengatakan, kama sebagaimana kola telah berkata ahlul kitabain, ya ini dua ahli kitab, yakni orang Nasrani dan orang Yahudi, min qablikum, dari sebelum kalian. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami maksiat. Jadi ini Nabi negur, loh kok kamu bilang nggak mampu? Apa kalian tuh mau mengatakan seperti ahli kitab sebelum kalian? Jadi mereka ketika turun perintah terus berkata sami'na wa asoina. Maka Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, bal bahkan kulu, katakanlah oleh kalian, sami'na wa ta'na, hendaknya kalian mengatakan kami mendengar dan kami ta'at. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami tempat sebagai tempat kembali kami. Jadi jangan berkata samina wa soina, tapi kulu, katakanlah sami'na wa ta'na ghufranaka robbana wa ilaikal masir. Hendaknya mengatakan itu. Falama, maka ketika falama iktara'aha, ketika para sahabat itu telah membacanya, yakni sami'na wa ta'na ghufranaka robbana wa ilaikal masir, sudah dibaca. Ya, falama iktara'ahal qaum, ya, ini para sahabat telah membacanya, wadzalat biha, dan telah mudah, telah ringan dengannya itu alsinatuhum, lidah mereka. Jadi karena diulang-ulang sudah biasa di lidah itu membaca itu, anzalallahu ta'ala fi isriha, maka Allah menurunkan fi isriha, selanjutnya, ya, ayat selanjutnya, yakni apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulih. Ini saya yakin hafal, ini sering tahlilan mesti baca ini masalahnya. Sering dibaca kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat selanjutnya yang artinya amanah Rasul, telah beriman Rasul. Jadi ketika turun ayat yang sebelumnya tadi kan berat tuh, para sahabat, wah ya Rasul ini gini-gini. Nah, terus akhirnya udah, kalian jangan berkata sami'na wa soina, tapi katakanlah sami'na wa ta'na. Nah, setelah itu mereka ya sami'na wa ta'na, udah hafal ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian turun ayat amanar rasul bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun. Rasul dan para sahabat, atau maksudnya orang-orang beriman, itu telah beriman, ya. Amanah Rasul, telah beriman Rasul bima unzila ilaihi, dengan yang diturunkan kepadanya, mirabbi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang beriman. Maksudnya mukminun di situ siapa? Para sahabat saat itu. Kulun, semuanya amanah billah, semuanya itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, beriman pada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasulnya. Lanu fariqu baina ahadim mir rusuli, tidaklah mereka itu membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasul tersebut. Artinya tidak membedakan itu, ya semuanya diaku sebagai utusan Allah yang membawa risalah dari Allah. Waqalu, dan mereka berkata sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat, ghufranaka, ampunanmu ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah tempat kembali. Nah, jadi ini turun setelah mereka itu lancar membaca sami'na wa ta'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir.
Falama fa'alu dzalik. Nah, ketika para sahabat itu telah mengerjakan itu maksudnya apa ya? Beriman pada Allah, Rasul, dan pokoknya menerima. Pokoknya kalau ada ayat turun saya menerima. Ini falama fa'alu dzalik, nasakhallahu ta'ala. Allah nasah. Nasah itu Allah hapus. Dihapus maksudnya diganti gitu ya. Artinya bunyi ayatnya masih, tapi kemudian Allah nasah dengan ayat yang lain yang turun selanjutnya. Jadi ayatnya apa? Fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah menurunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat ini turun untuk menasah ayat yang sebelumnya di yang wa in tubdu ma fi anfusikum. Jadi Allah itu kalau untuk yang masih dalam hati itu udahlah, itu diampuni gitu ya. Ampunannya itu ada di ayat yang terakhir ini. Kalau sebelumnya kan baik dizahirkan maupun cuma di batin itu dihisap ya, tapi kan kemudian sahabat, waduh gimana, udah jalani aja, samina wa ta'na, ya udah samina wa ta'na, pokoknya jalani. Nah kemudian ternyata setelah dijalani, ternyata turun aja yang terakhir itu sudah semuanya dimaafkan. Artinya dinasah ayat yang tadi itu dengan ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban. Yukallifu memberi beban Allah itu nafsan kepada diri illa wus'aha, kecuali keluasannya sesuai kemampuannya. Laha baginya maka sahabat apa yang dia upayakan dari kebaikan, wa alaiha dan atasnya atau tanggung jawab ya, atasnya ma apa yang iktasabat yang dia usahakan dari keburukan. Jadi kalau pahala kebaikan itu laha, kata yang dipakai itu laha. Tapi kalau untuk dosa, azab, siksaan itu alaiha dipakainya. Maka kata ala itu memang untuk hal yang jelek-jelek gitu ya. Kalau untuk yang untuk balasan perbuatan ya, wa alaiha maktasabat. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Janganlah menyiksa kami atau jangan menyiksa kami in nasina jika kami lupa, au akhtana atau keliru. Ya. Ini ayat yang menunjukkan kekeliruan atau kealpaan itu dimaafkan. Qala na'am. Nah, kata redaksi qala na'am ini para pensyarah hadis menyebutkan qala di sini adalah Allah. Ya, ketika sahabat membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami seandainya kami itu lupa atau kami keliru. Qala Allah berfirman langsung na'am. Ya. Jadi doa itu langsung disambut oleh Allah, ya dimaafkan gitu, langsung dibalas gitu ya. Kemudian doa berikutnya Rabbana wala tahmil alaina isron. Ya Allah, janganlah Engkau berikan beban atas kami isron. Tahmil itu memikul, janganlah Engkau pikulkan gitu ya. Alaina atas kami isron beban, kama sebagaimana hamal tahu telah Engkau pikulkan beban itu ala ladina min qablina, atas orang-orang sebelum kami. Maksudnya apa? Syariat yang berat yang dulu pernah dijalani oleh umat-umat terdahulu jangan dikasihkan pada kami gitu kan. Karena syariat umat terdahulu itu sholat 50 waktu gitu-gitu udah enggak, kita 5 aja. Dulu kalau baju kena najis bukan dibersihkan, dirobek. Ada syariat Bani Israel itu dulu gitu, kena najis dirobek, tapi syariat orang terdahulu beda. Makanya kita ini diberi syariat sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Rabbana wala tahmil alana isra kama hamalna ala ladina min qablina. Qala Allah berfirman, na'am, ya. Jadi tiap kali kita baca itu langsung dijawab ya gitu ya. Sudah dikabulkan ya. Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, janganlah Engkau memikulkan kepada kami malato kotala nabi, apa yang tidak kami mampu untuk memikulnya dengannya. Qala Allah berfirman, na'am, iya.
Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana, engkau adalah maula kami, tuan kami. Fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, dari orang kafir. Qala, Allah berfirman, na'am, iya. Jadi ini doa ini tiap kali dibaca itu Allah langsung jawab iya. Makanya ini karunia besar ya. Sebenarnya begini, tadi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa diambil adalah ketika Allah itu memberikan satu perintah, ya, jawaban orang beriman itu harus samina wa ta'na dulu. Masalah waduh berat apa, udah jalani dulu. Karena pada satu titik nanti apa yang sudah dikerjakan itu pasti akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berharga. Tapi yang penting yang awal tadi itu dikerjakan dulu, jangan gerundel dulu. Kerjain dulu, jangan gerundel. Insya Allah nanti akan ada koreksi langsung dari Allah. Karena apa yang diperintah itu ujian sebenarnya. Satu contoh gini. Ini ada di dalam Al-Quran. Di surat apa itu ya, Toha ya, kalau nggak salah. Ketika ditanya Nabi Musa, ini yang ditanya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apa yang di tanganmu itu? Ya. Maka Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku. Sebenarnya kan selesai, tapi ternyata enggak. Nabi Musa berkata, ini tongkatku. Dengan tongkat ini saya ya berjalan, terus ngambil dahan, ranting ini itu ya, termasuk yang menggembala kambing dan sebagainya pakai tongkat itu. Nah, apa Allah nggak tahu? Tahu gitu ya. Manfaat itu nggak usah. Sebenarnya cuma apa yang tanganmu? Tongkat, ya Allah, selesai. Tapi Nabi Musa itu bercerita manfaatnya itu ini gitu ya. Khawatir, bukan khawatir ya sebenarnya, pokoknya nyeritain manfaatnya. Memang manfaatnya banyak, sehingga ceritakan manfaatnya tongkat saya itu ini. Nah terus Allah perintahkan lempar, ya, fa'alqiya Musa. Jadi lempar tongkatmu ya Musa. Nah maka kemudian Nabi Musa melempar, ya karena perintah Allah, dilempar, dilepas. Padahal kita tahu itu manfaatnya besar, tapi dia lepas dulu. Ya buat apa, bisa berdiri kokoh, apa berjalan gembaran sebagainya. Tapi udah lepas dulu, lepas. Ketika lepas, seakan-akan ketika dilepas itu tongkat itu memberi madorot. Wih, jadi apa? Ular. Akhirnya Nabi Musa apa? Lari. Lu kok jadi ular? Yang tadinya katanya manfaatnya ini kok jadi mengerikan. Lari. Tapi kemudian Allah berfirman, jangan takut. Ya, kamu pegang lagi tongkat kamu tadi itu, ularnya dipegang terjadi tongkat. Dari situlah para ulama itu mengambil hikmah bahwasanya itu tadinya sebelum dilempar tongkat ini adalah tongkat biasa. Ya sebagaimana tongkat-tongkat yang lain. Buat misalnya ini domba atau apa, daunnya di atas, wah diambil gitu ya, buat makasih makan domba, buat jalan, buat ngusir kalau ada serigala, ya gitu, itu biasa saja. Nggak usah Nabi juga punya yang kayak gitu itu. Tapi begitu diperintah oleh Allah, lempar, ya lempar itu lepas, jangan bergantung itu terus, lepas, dilepas, pokoknya turut aja, lepas. Nah ketika dilepas itu kan seakan-akan, waduh bahaya kok jadi ular. Ini seperti mencaplok, mau nyaplok, mau ketakutan. Tapi ternyata ketika didatangi, dipegang, dan itu berdasarkan perintah Allah juga jadi tongkat lagi. Tapi ini sudah bukan lagi tongkat yang sebelumnya. Ini tongkat yang nantinya meruntuhkan kerajaannya Fir'aun. Udah beda kualitasnya. Ya dengan dilepas begitu, karena dilepasnya itu ngikutin perintah Allah, ya maka kejadian selanjutnya awalnya seperti loh kok jadi bahaya, tapi ternyata tongkat ini menjadi lebih bernilai dibandingkan sebelumnya dengan mentaati Allah. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail.
Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ismail? Lalu ditanya, itu siapa? Ismail. Terus ya ini anak saya, anak soleh nih, tahu gitu ya. Tapi terus apa yang terjadi? Sembelihlah anak, disuruh lepas kayak tongkatnya Nabi Musa, sembelih. Ya. Tapi ternyata apa? Ya dikerjakan juga karena ini perintah Allah. Ya, begitu dikerjakan, ternyata Nabi Ibrahim gitu ya, setelah mengerjakan itu kan diganti dengan sesuatu dan ditambahan satu lagi. Ada ganti yang lain, yakni tambahan lahirnya Nabi Ishak dari istri yang tadinya mandul. Karena Nabi Ismail itu lahir duluan dan waktu itu belum ada Nabi Ishak. Itulah yang disembelih. Nah, ketika ini sudah diganti, ya, lahirlah Nabi Ishak dari istri yang mandul. Artinya apa? Tambahnya keberkahan. Setelah merelakan yang tadi, walaupun tidak benar-benar tapi setidaknya hati ini sudah saya lepas. Dari situ ulama, termasuk juga hadis ini, ayatnya kan nanti dihisap, zahir maupun batin nanti dihisap. Sahabatnya, waduh berat ya Rasul. Nah, kamu mau membangkang, udah katakan begini. Nah, ternyata ujung-ujungnya ketika sudah dijalani, Allah hapus. Ya, kalau kalian lalai, lupa, entah khilaf, nggak sengaja dan lain, makanya yang namanya tadi itu istilah lato akhina inna sina au akhtana itu lalai, ya, teledor, dimaafkan langsung, nggak perlu pakai istighfar, itu Allah sudah sepakat, deal gitu ya, deal ya ini ya, pokoknya kalau lalai, lupa, nggak usah pakai istighfar, sudah diampuni oleh Allah. Itu dapat bonus. Ya makanya yang penting jalani dulu, ayat turun itu jalani dulu, nanti dapat bonus. Sama halnya dengan kita ujian-ujian. Kalau tadi nabi-nabi itu kan berat, anak. Ya, Nabi Musa tadi tongkat dilepas. Kita kan duit. Wah, zaman kondisi begini suruh sedekah ini dan lain sebagainya. Padahal kalau ini dilepas, ya dengan segala ketakutan, tiba-tiba jadi ular kayak Nabi Musa tadi itu, nggak punya duit, wah tadi kenapa tak sedekahin gitu kan, nggak punya duit sedekah sok-sokan apa gitu ya, ya akhirnya ngadepin ujian-ujian kayak gitulah, semirip-mirip dengan itulah. Tapi yakin kita, Allah pasti akan mendatangkan yang lebih baik, karena itu cuma ujian ngelepas, ya. Ujian ngelepas, dan manusia itu paling susah ngelepas seperti itu, harta, uang, waktu gitu ya, termasuk waktu, ngelepas begitu itu susah. Tapi kalau sudah berhasil ngelepas, kita akan dapatkan yang baru yang nilainya lebih besar. Itu ujiannya cuma ngelepas tadi itu kayak Nabi Musa, ini apa, tongkat dilepas, begitu ditangkap lagi tongkatnya udah beda. Ini tongkat bisa meruntuhkan kerajaan, tongkat bisa belah laut. Ya, kalau tadi apa manfaatnya ya Musa? Ya ngasih makan domba, buat angon gitu ya. Tongkat kelas angon, tapi begitu bisa dilepas dari tangannya karena ngikutin petunjuk Allah, itu bisa tongkat yang menurunkan kekuasaan Fir'aun yang seakan-akan nggak bisa dilengserkan. Itu kekuasaan Allah. Tapi kuncinya ya tadi tunduk gitu ya, termasuk harta kita, waktu kita tadi itu sama. Nah, makanya juga sahabat di sini setelah ditunjukkan oleh Allah SWT betapa dengan ikut ya itu diberikan bonus ya. Ayat ini termasuk ayat yang dianjurkan dibaca ya setiap malam sebelum kita tidur atau istirahat. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah kalau kita membaca ini sebelum tidur, maka mencukupi. Nabi cuma bilang, maka mencukupi. Nah, ulama kemudian mensyarah. Syarahnya beda-beda, tapi prinsipnya kecukupan ini apa? Ada yang menyebutkan kecukupan itu adalah kecukupan rizki pada hari yang akan dihadapi. Kecukupan rizki, kecukupan apapun, dicukupi oleh Allah. Ada lagi yang kedua, mencukupi itu adalah kalau sudah baca itu tidak bangun malam pun cukup.
tidak bangun malam pun, ya misalnya kita khawatir, waduh besok tahajud enggak ya, nah terus kita baca ayat itu, tidur, terus kebablasan atau ya mungkin karena capek, waduh berat ini, sampai akhirnya bangun sampai subuh, itu cukup, seakan-akan dia seperti sudah bangun malam, itu mencukupi itu. Nah, sehingga ini disunahkan dibaca oleh kaum mukminin, ya orang-orang beriman di malam hari, gitu ya, termasuk bagian dari bacaan-bacaan Quran yang disunahkan atau menjadi wirid kita harian. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang asbabun nuzul dan penjelasan tentang 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang merupakan hadiah buat orang beriman. Kalau tidak ada, kita masuk ke bab berikutnya, bab 18. Babun nahyanil bid'ah wa wal muhdatsatil umur. Bab larangan terhadap bid'ah, hal-hal yang baru, dan muhdatsatil umur. Ya, muhdatsat itu juga hal yang baru dari urusan. Jadi bab tentang larangan bid'ah dan urusan-urusan yang baru. Kata bid'ah ini, ya, itu dari bahasa Arab yang artinya adalah membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Seperti misalnya Allah di satu ayat disebutkan Allahu badi'us samawati wal ard. Allah itu badi itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah apa? Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan tanpa contoh sebelumnya. Tapi kalau manusia bikin pesawat, apakah dia murni inovasi? Enggak. Pesawat itu niru lumba-lumba, ya, moncongnya biar aerodinamis gitu, sehingga moncongnya itu kayak lumba-lumba, sayapnya niru burung, ya. Kemudian daya ininya apanya niru alam inilah. Jadi menciptakan sesuatu yang sudah ada contohnya itu bukan bid'ah, karena sudah ada contohnya. Tapi yang disebut bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh. Makanya Allahu badi'us samawati wal. Rasul juga dikatakan bid'ah, ya, tapi dibantah oleh Al-Quran. Jadi bahwasanya kuntum, kamu itu ya Muhammad itu bukanlah bid'am minar rusul, bukan sesuatu yang baru dari utusan, karena sebelumnya sudah ada utusan sebelumnya, ya, Nabi Isa. Jadi ini bukan Nabi bid'ah, sebelumnya sudah ada Nabi, gitu kan. Jadi kata bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Tapi kalau sudah ada contoh, walaupun kontennya beda, seperti Nabi Isa, ya dakwah kepada Bani Israel, bahasanya bukan bahasa Arab, ya. Kemudian Nabi yang lainnya juga begitu, hanya tentang bahwasanya mereka itu adalah Nabi atau Rasul itu sama, sehingga ketika Nabi datang, orang-orang kemudian mengatakan, oh ini hal baru ini. Enggak ada nabi, apa istilah kok nabi ngaku-ngaku utusan Allah, enggak ada. Nah, makanya dibantah oleh Allah. Enggak begitu. Engkau itu wahai Muhammad bukan sesuatu yang baru dari para kalangan nabi, karena sebelumnya telah ada nabi. Kalau Allah Ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, famadza ba'dal haq, maka tidaklah sesuatu itu ba'dal haq, sesudah al-haq, illa dolal, kecuali itu adalah kesesatan. Famadza, maka tidaklah segala sesuatu itu ba'dal haq, sesudah al-haq, illa kecuali ad-dolal. Ini surat Yunus ayat 32. Artinya apa? Barang itu yang isinya kalau enggak hak, dol. Itu aja. Sama ba'dal haq, illa dol. Maka enggak ada yang namanya sebarang itu kalau enggak hak ya mesti dolal. Jadi ini seperti menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu pasti kalau nggak hitam putih, gitu ya. Nggak ada yang namanya abu-abu. Itu di hadapan Allah.
Ya, makanya ya karena ini firman Allah, di hadapan Allah nggak ada sebenarnya. Semuanya itu mesti kalau nggak hitam putih. Abu-abu itu kan bikinan syaitan yang bikin orang ragu-ragu ini sebenarnya baik apa enggak. Karena syaitan itu talbisul hak bil batil. Kenapa? Abu-abu itu kan campuran antara putih dicampur dengan hitam. Ya, kalau orang bikin mau misalnya ada cat putih, ada cat hitam, campur coba, mesti jadinya abu-abu. Karena istilah putih muda, putih tua, hitam muda, hitam tua nggak ada. Yang ada apa? Abu-abu. Ya, walaupun itu campuran antara putih dan hitam. Dan itu filosofi ini dibawa oleh para wali itu. Makanya wali itu bikin wayang. Wayang itu kalau sebelah kanan digambarkan oleh Pandawa gitu ya. Ya udah, baik ke sini. Nah, sini rombongannya Kurawa. Jelek. Jadi nggak ada rombongan tengah. Rombongan tengah nggak ada. Cuma itu digugat sama Sujiwo Tejo. Enggak ada kehidupan kayak gitu ya, karena dia bukan pencipta wayangnya ya. Pencipta wayangnya wali itu pokoknya hidup itu hitam putih, baik buruk. Ya, Sujiwo Tejo nyatanya manusia itu abu-abu ya kan, pendapat manusia kan bukan pendapat Allah. Allah ya semuanya dihukumi ya hitam dan putih. Kalau itu abu-abu itu berarti talbisul haq bil batil gitu kan. Nah, kalau masalah manusia berijtihad, bersungguh-sungguh, berusaha untuk putih ya, atau berusaha untuk tidak dolal, tapi ternyata masih kecampur dan sebagainya, ya berarti ya Allah akan menilai sejauh mana dia berusaha. Makanya di dalam agama ada istilah ijtihad, memutuskan apakah ini baik atau buruk, ini baik buruk enggak ya. Kalau ini baik, ini buruk. Dari mana? Wah, dicari dalilnya. Karena dalil secara eksplisit nggak ada. Bunyinya begini nggak ada. Akhirnya cari dalil begini. Oh, akhirnya disimpulkan. Itu namanya ijtihad. Sudah sungguh-sungguh. Sehingga kalau sudah sungguh-sungguh nyari, kok di hadapan Allah keliru. Nah, disebutnya keliru bukan salah, keliru. Sebenarnya Allah menghukumi itu adalah hitam. Tapi berdasarkan ijtihad ulama mengatakan itu putih, itu dimaafkan. Jadi tidak ada, oh ini salah, enggak. Tetap semuanya itu hitam putih. Kalau enggak hak ya dol. Tetapi walaupun milih yang dolal, ya walaupun milih yang dolal, cuma karena memang ilmu manusia ini terbatas, sehingga akhirnya keliru. Tapi sudah sungguh-sungguh ingin berusaha mencari yang benar, itu dimaafkan oleh Allah. Makanya jangan terus kemudian nggak ada hitam apa cuma hitam putih itu nggak, mesti ada abu-abunya, bukan. Di hadapan Allah nggak akan dinilai begitu. Makanya ketika ada orang ateis debat, gitu kan, Tuhan itu nggak ada begini loh. Sekarang gini saya tanya, standar moral Anda apa? Standar moral Anda itu apa? Saya tanya, kejahatan itu apa? Kejahatan itu apa? Ya kejahatan, dia bingung. Dia langsung kejahatan itu bingung. Kenapa? Karena nggak punya referensi. Semua hal yang jahat itu pasti dikembalikan kepada apa-apa yang dipandang jahat oleh Allah, dan Allah itu mengajarkan. Dan itu turun temurun. Ya. Dari kitab tahun berapapun ada. Makanya ateis ditanya, kalian memutuskan jahat ataupun tidak jahat, baik atau buruk, kitab kalian yang mana yang sudah disusun oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian ada tahun kapan? Ya, orang ateis itu ada tahun kapan? Dan menetapkan ini baik, ini buruk dari mana? Kan ada orang menolak Tuhan, yang penting kan kita berbuat baik. Ya. Terus ditanya, loh standar baik kamu dari mana kamu dapatkan? Loh yang namanya mencuri itu kan jelek, semua sepakat itu jelek. Dari mana? Ajaran siapa mencuri itu jelek? Ya, manusia enggak loh, manusia. Dari tahun kapan mengatakan bahwa saya mencuri itu jelek? Singa, walaupun dia makan apa namanya rusa,
diterkam sampai mati. Kalau rusa, nanduk rusa mati, di antara mereka akan ngomong itu, wah dolim sama. Tapi kalau singa merekam rusa terus mati, terus dikatakan wah singanya jahat loh. Kalau singanya jahat terus nggak makan mati, gitu kan? Gara-gara saya puasa nggak bisa saya makan rusa. Kenapa? Kalau saya makan rusa saya jahat, terus dia mati. Artinya moral itu ada yang nyusun. Ini baik, ini buruk itu ada yang ngajari. Nah, orang ateis itu ditanya langsung. Kamu mengatakan ini baik, ini buruk. Dasar kamu apa? Moral kamu itu disusun oleh berdasar apa? Bingung. Tidak nemu referensi. Kalau orang Islam gampang. Ya, ini baik ya Al-Quran merintah, Allah merintah, buktinya lain. Gampang kita. Ya, dari mana judi jelek? Ya karena Allah melarang gitu kan. Dilarang dia ada jelas. Tapi kalau orang nggak punya dasar, bingung. Baik buruknya dari mana? Makanya orang-orang ateis itu sebenarnya orang-orang bingung. Menentukan jahat dan baik itu nafsu mereka. Judi, oh mana nggak akan emang merasa itu baik menurut mereka dikerjakan. Zina merasa baik dilakukan ya dikerjakan sama mereka. Jadi sebenarnya nggak punya standar moral sebenarnya. Kalau bahasa kasar itu amoral, ya, orang-orang amoral. Makanya ketika orang nggak perlu beragama, cukup begini ini, yang penting baik, yang penting dari mana atas standar moral baik dan dari mana standar moral? Kalau disusun sendiri, kacau manusia. Ya, karena nanti misal, contoh yang ini aja, ada negara yang di Amerika sudah begitu. Ada orang pakai narkoba itu kriminal, tapi negara bagian tertentu legal. Jadi akhirnya kalau mau narkobaan pindah negara bagian dulu, pindah dulu nanti kalau udah puas baru balik gitu kan. Jadi ada ruang-ruang kayak gitu-gitu lah. Itu kan standar manusia. Jadi akhirnya baik buruk tuh nggak ada. Dan ternyata apa? Apakah itu lebih baik? Enggak. Itu kisruh itu. Orang kayak gitu-gitu itu kisruh. Tidak menjalani kehidupannya itu dengan ini karena tetap yang namanya manusia dikasih diinstal di hatinya itu perasaan ketika melakukan keburukan itu mesti nggak nyaman semuanya, termasuk orang paling jahat pun ketika melakukan kejahatan ada rasa tidak nyaman. Nah, makanya hidup itu memang hitam putih, kalau nggak sesat ya petunjuk dari Allah gitu ya, kalau nggak hak ya mesti batil, tidak ada abu-abu, itu standar Allah. Kalau kita kemudian masih ada yang salah, selama kita sudah sungguh-sungguh beristihad mencari dalil dan sebagainya dari petunjuk dari Allah, maka kalaupun salah atau keliru dimaafkan oleh Allah. Kalau benar dapat ganjaran dua kali lipat. Itu saja mungkin dari saya untuk sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.